Perkenalkan, nama saya Kini Surakaban, asal Universitas Pendidikan Ganesha, TP 140, Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan menjelaskan terkait modul Purkes pada UDU. Yang pertama itu ada pengertian dari Purkes, yang merupakan modul untuk pengadaan barang atau jasa yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan barang serta jasa yang diperlukan guna keberlangsungan operasional instansi atau perusahaan. Modul Purkes ini berguna untuk mencatat transaksi laporan dan pembelian, serta modul Purkes ini terintegrasi dengan modul lainnya seperti inventory dan accounting. Modul Purkes adalah modul yang dapat memasukkan pembelian, mencatat pembelian berulang, menyiapkan pesanan pembelian, menerima barang yang telah dipesan, memeriksa barang-barang yang dibeli agar sesuai spesifikasi yang dipesan, serta melakukan pembayaran yang tepat waktu kepada vendor. Selanjutnya itu ada fitur pada Purkes. Yang pertama itu ada price list. Price list merupakan harga yang disepakati oleh user dan supplier atas suatu produk dalam kurun waktu tertentu. Berikut ini langkah-langkah proses setting price list pada UDU. Yaitu yang pertama kita masuk ke modul Purkes, kita pilih configuration, lalu pilih vendor, lalu di sini kita klik price list, lalu kita klik create untuk membuat price listnya. Sini setelah kita masuk, maka kita akan diminta untuk melengkapi beberapa form. Yang pertama itu ada vendor, product, validity, quantity, unit of measure, dan price. Lalu setelah kita mengisi form yang perlu diisi, kita bisa klik save untuk menyimpan price list yang telah kita buat. Selanjutnya itu ada request for quotation, yang merupakan surat penawaran yang diberikan kepada supplier. Berikut ini langkah-langkah proses setting atau membuat request for quotation pada UDU. Yang pertama kita masuk ke modul Purkes, lalu kita klik orders, lalu pilih request for quotation. Selanjutnya kita bisa pilih create. Setelah itu kita diminta untuk mengisi beberapa form. Yang pertama itu ada vendor, lalu vendor reference, lalu Purkes agreement, lalu ada currency atau mata uang, lalu ada order date, lalu company, yang terakhir ada product. Setelah kita mengisi form, lalu kita bisa klik send by mail untuk mengirim quotation via email atau klik button send untuk mengirimkan ke supplier. Apabila kita ingin melakukan order, maka kita klik confirm order dan berlanjut ke tahap pembuatan purchase orders. Fitur yang ketiga itu ada purchase order. Purchase order adalah dokumen pemesanan barang yang berisi keterangan barang yang dipesan atau dibeli pembeli. Pada saat melakukan pembelian, hal yang pertama dilakukan pada bagian purchasing adalah membuat purchase orders. Berikut ini langkah-langkah proses setting purchase order pada UDU. Yang pertama itu kita bisa masuk ke modul purchase-nya, lalu pilih orders, lalu kita klik purchase orders, lalu kita bisa klik create. Setelah kita masuk ke dalam mode create, kita akan diminta untuk mengisi kolom yang perlu dilengkapi. Yang pertama itu ada vendor, lalu vendor reference, currency, order date, purchase agreement, order date, lalu company, product, quantity, dan tax atau pajak. Lalu setelah itu user dapat mengklik tab order information yang terdapat list sebagai berikut. Yang pertama ada receipt date, deliver to, Incoterm, purchase representative, payment terms, dan fiscal position. Yang terakhir itu setelah sebuah field terisi, maka user dapat klik confirm order untuk konfirmasi pemesanan yang dilakukan. Apabila produk sudah diterima pihak gudang, maka bagian inventory dapat klik receive product. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara membuat price list, request for quotation, dan membuat purchase order. Yang pertama itu kita bisa masuk ke dalam tampilan UDU-nya, kita masuk ke menu purchase, lalu kita buat dulu price list-nya.
Kita pilih configuration, lalu vendor price list. Di sini kita bisa pilih new, vendornya kita pilih NK Group, lalu produknya itu lemari kayu, kuantitinya 3, unit price-nya jika membeli harga 3 maka akan diberikan harga 200.000. Kita setting validity-nya berlaku mulai hari ini sampai 1 minggu ke depan. Selanjutnya itu kita bisa klik save. Lalu kita lihat di sini lemari kayu telah terbuat dengan kuantiti 3 maka diberikan unit price-nya 200.000. Lalu yang ini bisa kita hapus dulu sebagai acuan yang di bawahnya saja nanti. Nah, ini telah terlihat yang telah kita buat price list-nya. Kita bisa pilih new lagi, kita pilih vendor NK Group, lalu produknya kita pilih sepeda BMX, kuantitinya 3, kita pilih unit price-nya 100.000. Lalu kita setting validity-nya 1 minggu ke depan mulai hari ini, lalu kita bisa pilih save. Maka di sini sudah terbuat. Lalu kita bisa melakukan pembuatan request for quotation. Kita klik new, lalu kita pilih vendornya dengan nama NK Group. Di sini kita bisa pilih produknya dengan lemari kayu. Maka dia sudah terdeteksi karena kita telah membuat price list tadi kuantiti 3 maka akan diberikan unit price 200.000. Lalu kita pilih add product, kita pilih sepeda BMX. Di sini unit price-nya 100.000. Jika kuantitinya kita bikin atau kita buat 1 pada lemari kayu, maka dia unit price-nya akan berubah menjadi 500.000. Karena harga beli lemari kayu kepada vendor NK Group itu harga aslinya 500.000. Ketika kita sudah membuat price list-nya seperti tadi 3, maka dia akan berubah menjadi 200.000. Selanjutnya kita bisa klik send by mail. Kita bisa klik send untuk dikirim kepada NK Group. Lalu kita klik request for quotation. Di sini statusnya RFQ send. Di sini kita memesan kuantiti 3 untuk lemari kayu dan sepeda BMX 3. Kita masuk ke dalam produk. Di sini on hand untuk lemari kayu kita awalnya itu 30 unit dan sepeda BMX 15 unit. Di sini saya akan mendemonstrasikan untuk melakukan konfirmasi bahwa barang yang dikirim oleh vendor NK Group telah sampai ke gudang. Maka nanti akan bertambah on hand. On hand-nya menjadi 33 karena ditambah 3 dan sepeda BMX menjadi 18 karena ditambah 3. Kita balik ke request for quotation. Selanjutnya kita akan mengubah request for quotation kita tadi menjadi purchase order. Untuk membuat purchase order kita harus membuat request for quotation terlebih dahulu. Kita pilih confirm order, lalu statusnya akan berubah menjadi purchase order. Kita bisa masuk ke dalam purchase order,
Nah, di sini ada sini sudah statusnya sudah berubah menjadi purchase order. Kita bisa klik. Kita bisa balik ke purchase order tadi. Kita klik yang tadi. Nah, di sini sudah menjadi purchase order, lalu kita klik receive product, seolah-olah gudang telah menerima barang tersebut. Kita bisa klik refresh receive product. Di sini kita bisa melakukan validasi. Yang kita minta itu 3 dan barangnya telah sampai 3. Lalu untuk sepeda BMX juga sama, kita klik 3 karena yang kita minta 3. Lalu kita pilih klik validasi. Maka status purchase ordernya telah menjadi done atau selesai. Lalu kita bisa pilih produk yang tadi kita lihat. Di sini on hand-nya telah berubah menjadi 33 unit dan sepeda BMX-nya berubah menjadi 18 unit. Yang sebelumnya lemari kayu tadi barangnya masih 30 unit, sekarang sudah bertambah, dan sepeda BMX juga sama, sudah bertambah masing-masing 3 unit. Itulah cara membuat quotation for request for quotation, price list, dan purchase order. Dari saya, sekian dan terima kasih.